Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe kontak gawe parit saking wedi kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ono sinten itu Suraka itu elek ndik. Diguyoni dengan. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sebenarnya kowe sing nganggo. Ini kan ada Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi kita. Bon awal zaman Nabi wafat, acara lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditalokno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar. Pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantes elek nganggo mahkota. Jadi dinggo didelok ambek Umar kok diguyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar ya Suraka ikhlak coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Terus jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ono hadis sing kok ngepek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV kawanku. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan oke. Di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Bahah di sini dengan tema kisah sahabat Nabi yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Mari kita simak kajiannya sampai akhir selesai, jangan pedot di tengah jalan. Mari kita rampungkan kajiannya sampai akhir selesai. Langsung saja kita simak videonya. Let's go. Ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Itu paling gampang sama delok hadis ya. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein dibunuh. Jadi kalau ulama baca itu ya sudah. Hunalika azalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh nopo guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Hussein ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiarkan engkau sebagai khalifah. Said Hussein percaya. Konsultasi sama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya. Abdul bin Abbas berarti nak ngundang paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Hussein, Sayyidah Fatimah, Rasulullah Abdul Muthalib. Paman ya, paman misanan. Itu kata Said Abbas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodohan tuh namanya coro Said Abbas Abdul bin Abbas paling kebodohan. Said Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib beliau pantangannya ini lain janji. Tapi aku janji turun man, paman. Ya gak apa-apa berangkat. Setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu
bala. Itu tawarai bahasa Arab karobun itu susah, bala ini bencana. Dalam saya Husain itu tanya, mahada ini apa? Ada Karbala, niki Karbala. Saya Husain langsung spontan ngendikan, ada karobun wa bala, ini mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Coba, nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Mana nih sekarang pun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma tahunya ya tadi bedanya kan dikasih. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu mau cerita-cerita wali gitu. Ya memang khas-khas betul. Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kode orang santri ini. Itu kode terus. Ya atus di bareng subuh Jumat subuh. Adiknya diceluk jenis masjid. Cung, Rene, aku baru sholat. Aku sekolah pengeran serido pindah saiki. Kafannya tiga no adiknya 100 wiri. Ini terus mati. Kenapa aku nggak ngomong? Gak lapor gak apa. Gundul berangkat. Gak sopan mbak. Jadi itu kapan dia tenang itu. Adik mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula saniki ridho pindah ke alam malikil mulki. Pasti ya pindah kapung itu. Kapan ya terus sama itu. Ya tapi yang ngertinya di lagi banget. Nah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, seteko loh ya aku mati. Jadi sejarah sedino ya dia seteko. Jadi ngundang Imam Ghazali. Jadi seteko. Kan kok teko gak terlambat, jadi ngerti. Ya dia tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam wahid dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di apa? Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya, buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ra percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong ndek dhuwit. Dhuwit 2000 angel ra karuan. Wah yo repot tambah antem kromo ngono. Bapak radi duit terus orang percaya orang ngomong duit. Kalau sampai sekarang juga kayak gak percaya musuh orang di tirong itu. Kalau nggak tahu dia sama apa. Tapi kalau waras ya percaya yang ono lah, pokoknya ono lah mengenai musuh. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah kalau menyaksikan di kitab Bukhari, kalau kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang begini ini tambah tasdik iman bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini cek kabur-kabur Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutup waktu gak kuat, mbak Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang mau tanah tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten meriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal ini gue gancur bahasa Arabnya mikwal. Dibendet kayak Salman terus dia gancur. Oke saudaraku, masih semangat kita ngaji bersama Gus Baha. Kalau masih semangat, mari kita rampungkan kajiannya sampai akhir selesai biar kita tidak gagal paham dalam mensikapi apa yang disampaikan daripada beliau. Sangat menarik sekali. Langsung saja kita lanjutkan videonya. Let's go. Ini ada sinar sampai ke Turki, sampai ke Istana Putih ini Jordan.
Istana Putih riyen posisinya persis di Jordan. Nah darani Al-Qasrul Baidha. Jadi Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sebenarnya kerajaan umatku kok gedung putih di sing Jordan. Riyen Nabi nak darani Ordon, napa? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh kok turuti. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru. Memang itu betul secara sejarah yang di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir gede-gede gawe kontak, gawe parit saking wedi kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad itu. Jadi wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ono sinten itu Suraka itu elek ndik. Diguyoni dengan. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sebenarnya kowe sing nganggo. Ini kan ada Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi kita. Bon awal zaman Nabi wafat, sebuah acara lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditalokno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar. Pasukannya termasuk Salman Al Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantes elek nganggo mahkota. Jadi dinggo didelok Umar kok diguyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus Mbak Umar, ya Suraka ikhlak coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Terus jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis sing kok ngepek. Innama yaqulu laka litalbisha wa lam yaqul laka litamlika masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae keliru lah kembangannya. Lah ya misalnya Suraka mati, tahu Umar mati ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Ndelok jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya lek sahabat ya ganteng mesti ngomong Arab. Tapi ora pas. Ndik. Nah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi wa uti itu masyariquha wa magharibiha. Sebagian lewat wazuyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pengiran. Nan aku ngerti sok mbentuk endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi bisa cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita Lataf tahun nal koston tonia, walatun fikun nakunuza fisabilillah. Soben kue itu sok menguasai Konstantinopel. Waktu zaman itu Turki itu dekat Casablanca, Casablanca itu dekat Spanyol, wis barang. Wala-wali zaman Turki dibuka, onok Maghribi, pun jadi negara Islam ngantos sama. Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya. Lah itu goib nopo goib. Tapi bisa karena di tadi nopo. Jadi mana dulu pulau suwon, sama nurasa mela aliran semacam. Enggak bisa kalau goib diketahui selain Allah itu datang. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya. Ya, cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu, karena mungkin masalah sampean kan tidak wali, kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah, maksudnya berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in dia bisa saja. Jadi ayat sing teng surat, namun tempat itu surat jin. Pokoknya jasa ngalikur. Di antara Allah mensifati zatnya bahwa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha
bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtado bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul, tidak, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham ya sih kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk sebelum itu orang kita ora iso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti mergo kok biasa, tapi kan tetep iso ae nyatane sesuk sugih. Iso ae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ra jelas nek. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya atas kula suwun jenengan kudu percaya hadis tentang Bukhari. Di antaranya hadis-hadis ini mendikan ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam minal masyrik ambek maghrib. Kok wetan, kumulon kutok, putih Casablanca itu, Maghribi, terus Turki, ngetan saya ini di Indonesia. Jadi Imam Nawawi sekarang maju dulu ya. Kadang ngiramati percaya tapi dia ulama. Apa tak percaya model wali deh. Mulanya Islam itu angel berkembang di Janubi dan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narang ngetan ngulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau apa selatan. Cara mau naik jak sugeng ya tak bagus. Mungkin ya bang sisi utara selatan, kutub selatan betul dia angin apa bener. Lah itu memang modern betul ya Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Mabena misro ayil jannah. Misro itu segamanya kusen apa? Tidak tahu lagi. Sing digoni apa? Sing digoni engsel loh betul. Gawang ya, gawang yang satu dengan yang lain itu kama bena Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau nggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketika ada ya kayak gelonya ya santai ketika pokoknya gampang swarga itu pokoknya antaranya Medina iki utawa Medina ini. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis meterannya itu sama. Padahal Nabi kan gak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dimengertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala binal bahraini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin ketemu kayak apa itu pasti ada ada hadis. Ya Nabi ada tahu umi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sampai nih tahu mulai kabundute Sayyidina Ali teng Najaf, Sayyid Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leste. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti nomor Timur nomor Leng. Jenis macam-macam terus sampai mereka Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Mana diadab pangeran wong Babylon ora iso tenang. Mana para ulama-ulama nak Irak gunjang ganjing sangat dandanan ke Babylon termasuk kota sing Mal'un. Makanya sehingga ulama itu menghindari tempat di negara tentu di Babylon. Wama unsila alal malakaini di Babylon. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila syam. Nabi membuat isyarat ke sana. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria.
Nah kalau seperti itu jelas ini barang gaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Lalu saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya mulane kalau suwun macane aja qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, tapi macane alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluhu min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah itu punya akses menjadi tahu barang-barang apa. Beliau alam bagi cara. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah merampungkan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Bah. Kurang lebih berapa ini tadi? 18 menit. Alhamdulillah, walaupun kita ngaji hanya lewat YouTube, mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid beliau dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu saudaraku yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV ya. Di-share juga ya, di-share ke halayak rame. Dan mungkin begitu saja, kurang lebihnya jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.